buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka pada Rabu 10 November. Mereka menuntut sejumlah hal untuk lebih mensejahterakan keluarganya di kemudian hari. Para buruh tersebut sambil membawa sejumlah atribut demonstrasi mulai dari bendera hingga spanduk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Eki Yulianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eki. Halo Firda, selamat sore. Eki, bisa Anda jelaskan apa saja tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini? Ya, baik Firda, selamat sore Tribuners. Bahwa pada Rabu tanggal 10 November pagi tadi telah digelar aksi unjuk rasa oleh puluhan buruh di Kabupaten Majalengka. Para buruh yang tergabung dalam Serikat FSPMI Majalengka ini menuntut sejumlah hal, khususnya untuk tahun 2002 nanti, yakni menginginkan UMK di tahun 2022 naik. Ya, hasil wawancara dengan perwakilan buruh Majalengka, Riki Sulaiman mengatakan bahwa dari perhitungan survei yang dilakukan olehnya, kebutuhan hidup layak atau KL bahwasannya UMK Majalengka pada tahun 2022 harus naik sebanyak 27,4% atau naik 550.000. Jadi UMK tahun ini yang berada di angka 2.009.000, di tahun depan diharapkan menjadi 2.550.000. Dalam aksi itu, sejumlah perwakilan dari buruh akhirnya diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya ke Wakil Bupati Majalengka, Tarsono Demardiana. Kegiatan yang digelar di dalam ruang kantor Wakil Bupati itu, perwakilan buruh mendapatkan sejumlah petunjuk demi terrealisasinya tuntutan yang diinginkan. Nah, selain menuntut naiknya UMK di 2022 nanti, tuntutan lainnya yakni mencabut UU Omnibus Law, tolak PP 36 tahun 2021, dan PKB tanpa Omnibus Law. Beda. Eki, lalu apa hasil yang disepakati antara buruh dengan pemerintah daerah terkait UMK ini? Ya, jadi setelah beberapa lama para buruh itu menyampaikan aspirasi di depan kantor bupati, sejumlah perwakilan buruh akhirnya diundang ke dalam ya. Mereka dipertemukan dengan Wakil Bupati Majalengka. Nah, menurut perwakilan buruh Riki Sulaiman, pemerintah menyarankan para buruh tersebut agar berjuang di Dewan Pengupahan. Namun menurut Riki, pemerintah tampaknya tidak mengetahui ya bahwa serikat buruh yang diikutinya tidak tercatat dalam Dewan Pengupahan. Oleh karena itu, para buruh akan mendorong SPSI rekonsiliasi sebagai perwakilan di Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan tuntutan para buruh tersebut. Beda. Eki, apa yang kemudian dilakukan oleh para buruh ini jika nantinya tuntutan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi dan permintaan mereka sendiri? Ya, mereka berjanji akan terus melakukan aksi unjuk rasa ya jika tuntutan mereka tak bisa dipenuhi. Bahkan akan mendatangkan lebih banyak masa lagi. Informasi yang diterima juga, para buruh akan kembali turun ke jalan ya pada 15 November 2021 nanti. Tujuannya agar tuntutan yang telah disampaikan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Eki, kemudian apa yang dilakukan pemerintah daerah sendiri dalam menyikapi sejumlah tuntutan dari para buruh ini? Ya, hasil wawancara dengan Wakil Bupati Majalengka, Tarsono Demardiana, bahwa pihaknya menghargai ya aspirasi yang disampaikan oleh para buruh tersebut. Dan yang paling disoroti pemerintah daerah sendiri yaitu permintaan kenaikan UMK di 2022. Pemda bisa saja menerima permintaan dari para buruh, namun tidak boleh melanggar aturan dan melampaui kewenangan. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak bisa memastikan hari ini apakah UMK di 2022 itu akan naik atau tidak. Pemerintah harus menunggu rilis dari Badan Pusat Statistika atau BPS, karena lembaga tersebut merupakan dasar rujukan penentuan upah UMK. Intinya bahwa pemerintah daerah sendiri akan memaksimalkan ya dalam rapat pleno terkait kenaikan upah di tahun 2022 nanti. Dalam penentuan upah juga, pemerintah berencana akan mengundang para buruh sehingga bisa menyaksikan sendiri berapa upah yang layak ditetapkan di Majalengka. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Eki juga sudah menghimpun keterangan dari Riki Sulaiman, perwakilan buruh FSPMI. Berikut liputannya untuk Anda.
Kita diterima dengan baik, hasilnya pun luar biasa. Beliau mengarahkan kita untuk bertarung di Dewan Pengupahan. Karena sejatinya kawan-kawan yang perlu kawan-kawan ketahui, kita FSPMI itu belum masuk di keterwakilan Dewan Pengupahan. Adapun yang masuk itu ada kawan kita, tadi saya sudah sebutkan SPSI Rekonsiliasi, itu sudah masuk Dewan Pengupahan. Jadi kita pasti bakal berjuang menitipkan ke kawan-kawan SPSI Rekonsiliasi di rapat pleno terkait pengupahan. Adapun kalau ketika hasilnya di luar dari ekspektasi kita, perwakilan dari pekerja khususnya SPMI, apa yang akan kita lakukan? Ya mungkin kita akan sowan lagi ke pemerintahan, ke Bapak Bupati selaku Ketua Dewan LKS Tripartit Daerah, gimana baiknya terkait upah di Majalengka. Intinya kita tidak muluk-muluk, kawan-kawan. Tidak langsung ingin 5 juta, yang penting sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. Kita pun tadi pas ke dalam membawa hasil survei pasar kita, 3 pasar induk kita survei, jatuh di angka 27,4%. Kalau dinominalkan itu kenaikan yang kita harapkan secara normal, secara kebutuhan hidup layak itu jatuh di angka 550.000 untuk tahun itu. Itu jelas udah standar kebutuhan hidup layak, bahkan lajang di Kabupaten Majalengka. Itu mungkin terkait tuntutan dan terkait hasil audiensi tadi. Kami perwakilan dari FSPMI dengan perwakilan dari pemerintahan yang diwakilkan oleh tadi kebetulan Wakil Bupati Pak Tarsono. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.